Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tayyib, insyaallah taala pada pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang sudah berada di majelis yang ke-27. Dan ini adalah majelis yang kelima ya, dari bab haid. Iya. Sekarang kita masuk pembahasan masalah al-haid wa nifas. Umurun la ba'sa biha il haid wa nifas. Perkara-perkara yang mubah dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. Perkara-perkara yang mubah yang boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Perkara ini dikatakan mubah atau la ba'sa biha, tidak mengapa dilakukan oleh wanita yang haid. Walaupun nanti dari pembahasan ini akan ada sedikit dari khilaf apakah itu boleh atau tidak. Nanti kita jelaskan di babnya masing-masing. Iya. Yang pertama adalah zikrullah wa qiraatul Quran lil haid wan nifas wal junub. Hukum berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, nifas dan junub. Sini sebutkan juga junub masuk ya. Kita masukkan langsung 3 hadas akbar. Apa hukum membaca Quran serta berzikir selain baca Quran? Zikrullah secara umum. Apa hukumnya bagi wanita haid, nifas dan orang yang junub? Yang junub laki-laki perempuan masuk dalam. Ikhtilafal ulama baina jawazihi wa man'i. Ada perselisihan di kalangan para ulama antara bolehnya dan tidaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ada 3 pendapat tentang masalah ini. Ya. Dan ar-rajih, yang rajih dari 3 mazhab ini ya adalah mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah
bahwa laki-laki dan perempuan yang junub atau perempuan yang haid dan nifas boleh bagi dia untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini mazhab Abu Hanifah dan yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang menguatkan perkara ini diantaranya adalah hadis Ummu Atiyah, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ummu Atiyah berkata, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya, di mana dia berkata, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta tukhrija al-bikru min khidriha hatta tukhrijal huyyat fayakunna khalfan nas fayukabbiru bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dalikal yaum. Kata Ummu Atiyah, dulu kami di zaman Nabi SAW itu diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Yani semua perempuan disuruh apa? Keluar pada hari Id untuk menghadiri salat Id. Hatta nukhrija al-bikru, sampai gadis-gadis yang dari pingitannya yang tidak pernah keluar rumah saja disuruh keluar. Ya. Sampai gadis-gadis yang memang dia dipingit dalam rumah juga dikeluarkan. Hatta nukhrija al-huyyat, sampai wanita haid juga disuruh keluar. Disuruh keluar untuk apa? Menghadiri Idul Fitri, Idul Adha, menghadiri hari Id. Fayakunna khalfan nas, dan mereka diperintah untuk berada di belakang manusia, jangan di depan, disuruh di paling belakang. Fayukabbiru bitakbirihim, sehingga mereka pun bertakbir sebagaimana takbirnya kaum muslimin yang hadir. Kan mereka bertakbir kan pada hari Id, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sering kita dengar kan? La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yukabbiru bitakbirihim, mereka para wanita, laki-laki semua yang hadir bertakbir sebagaimana takbirnya siapa? Kaum muslimin. Wa yad'una bidu'aihim, mereka berdoa dengan doa mereka. Mereka mengharapkan berkah pada hari Id tersebut. Hadis ini Bukhari Muslim. Hadis ini jelas sekali menunjukkan, kata para ulama, bahwa al-haid, wanita yang haid, mereka boleh bertakbir dan berzikir. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil tentang bolehnya mereka hadir salat apa? Id. Hadir salat bukan artinya mereka salat. Tapi mereka hadir, mereka duduk di belakang, tidak salat, cuma menyaksikan keberkahan pada hari Id. Ini jelas berarti wanita haid boleh tidak berzikir? Boleh saja. Boleh aja. Kalau dia dibolehkan berzikir, boleh dia baca Quran. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang menguatkan tentang bolehnya zikrullah dan qiraatul Quran, berzikir serta membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas serta orang yang junub. Yang menguatkannya pula adalah hadis Nabi SAW, ucapan beliau kepada Aisyah ketika Aisyah haid di musim haji. Hadisnya sudah lewat. If'ali ma yaf'alul haj gar alla tatufi bil bait hatta tathuri. Hadisnya Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Nabi SAW berkata kepadanya ketika dia haid, lakukanlah semua yang dilakukan amalan orang-orang yang haji. Kecuali jangan kamu apa? Tawaf saja yang tidak boleh. Dari perkara yang maklum, amalul haj, dari perkara yang maklum, amalan orang yang haji itu mereka berzikir kepada Allah. Wa qiraatul Quran. Orang kalau haji berzikir tidak? Tidak mungkin dia dari awal haji sampai pulang tidak berzikir. Dan mereka pasti juga baca Quran. Mereka dianjurkan untuk baca
Al-Quran. Maka sebagaimana amalan haji berbuat seperti itu, maka demikian pula wanita yang haid. Karena Nabi mengatakan lakukan semua kecuali ayat tawaf saja. Dan telah berlalu bersama kita ucapan Ibnu Hazm, ya, rahimahullahu taala, qiraatul Quran, kata Ibnu Hazm, membaca Al-Quran, wasujud, sujud ketika baca Quran, ada waktunya kan, sujud tilawah. Masal mushaf, menyentuh mushaf, zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu kata beliau af'alu khairin, perbuatan baik. Ya, mandubun ilaiha ma'jurun fa'iluha, disunnahkan oleh siapa saja. Ma'jurun fa'iluha, orang yang melakukannya dapat pahala. Famanidda'al mana fiha, siapa yang menyeru tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tadi, baca Quran, memegang mushaf, berzikir, sujud ketika baca Quran. Siapa yang menyangka, menyeru tidak boleh melakukan perbuatan tadi pada sebagian kondisi keadaan, kullifa ayyatiya bil burhan, maka dia harus wajib mendatangkan dalil dari Quran dan Sunnah. Datangkan yang mengatakan tidak boleh wanita haid berzikir, datangkan. Ya, datangkan kalau orang yang haid dia tidak boleh berdoa, misalnya berdoa kan zikir, ya. Ya. Taib. Masalah yang kedua, perkara yang mubah lil haid wan nifas, yang boleh bagi wanita yang haid dan nifas. As-sujud idza sami'at ayat sajadah, bersujud ketika dia mendengarkan ayat sajadah. Iya. Falaysa hunaka mani, maka tidak ada penghalang di sana bagi wanita yang haid untuk sujud jika dia mendengarkan ayat sajadah. Ayat perintah sujud. Enggak ada menahannya dia untuk sujud. Sujud tilawah, ya. Iya, sujud karena bacaan. Dan sujud tilawah ini, apakah dia sendiri yang membacanya, dia sujud, ataukah dia dengarkan dari siapa? Dari orang lain. Boleh dia bersujud. Kenapa dia boleh bersujud? Karena falaisatis sajadah bisolah. Sujud sajadah ini, sujud tilawah, sujud sajadah, sujud karena ada ayat perintah sujud. Sujud ini bukanlah bukan salat, tidak dihitung bagian dari salat. Jadi sujud tilawah itu bukan bagian dari salat menurut pendapat yang lebih kuat. Wala yushtaratu lahat tahara, dan tidak dipersyaratkan padanya tahara, wudu. Makanya kalau antum baca Quran, antum tidak berwudu, lalu antum pas dapat ayat sajadah, antum sujud, enggak ada masalah. Atau misalnya ada orang baca Quran, antum di samping tidak berwudu, dengarkan dia baca ayat as-sajadah, dia sujud, antum ikut sujud, antum tidak berwudu, boleh? Boleh. Karena ayat sajadah dibaca, bersujud itu bukan bagian dari sholat, dan tidak dipersyaratkan padanya apa? Toharoh. Iya. Taib. Tidak dipersyaratkan padanya toharoh. Karena itu telah sabit dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4862, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tala surat An-Najm, pernah membaca surah An-Najm, fasajada fiha. Nabi sujud. Kan surah An-Najm itu bagian terakhirnya itu ada perintah apa? Sujud, itu, dan itu hadisnya riwayat Bukhari. Maka Nabi SAW pun bersujud di situ. Wa sajada ma'ahul muslimun, dan kaum muslimin ikut bersujud bersama Nabi, kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi. Ya. Wal musyrikun, bahkan semua orang musyrikun yang mendengarkan itu pun juga ikut bersujud. Wal jin, bahkan jin semuanya yang ada di situ ikut bersujud. Iya. Wal ins, semua orang yang ada di situ ikut bersujud. Muslimun, musyrikun, al jin wal ins, semua ikut bersujud. Wa minal ba'id, dari perkara yang tidak mungkin kalau kita katakan semua yang hadir di situ berudu. Tidak mungkin, tak? Iya. Jangan dibahas dulu musyrikin. Muslim saja
Misalnya kalau dia ini bukan di kondisi sholat misalnya, seandainya bukan di kondisi sholat misalnya, kira-kira apakah sepakat muslim berwudu semua di situ? Al-jin wal ins. Ya. Apalagi musyrik. Ini dalil bahwa sujud tilawah ini walaupun orang sujud ketika baca ayat sajadah, walaupun dia tidak berwudu, maka boleh. Dia bukan bagian dari apa? Salat, tidak dipersyaratkan taharah. Jadi sujud tilawah laisat bisalah, bukanlah salat. Ya, demikianlah yang dipegang oleh sejumlah para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, beliau berpendapat seperti ini, dan Qatadah, ya, sebagaimana dinukil dalam Musannaf Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullahu taala. Iya. Baik. Di sini ada dua faedah bisa kita petik dari pelajaran untuk wanita haid dan nifas boleh sujud. Pelajaran yang pertama tadi yang bisa kita petik dari hadis ini, kita katakan sujud tilawah laisat bisalah, bukan bagian dari apa? Salat. Maka kalau antum salat, pas antum baca surah yang di dalamnya ada perintah sujud, ayat sajadah ya, maka antum langsung turun bersujud, tidak perlu takbir, karena dia bukan bagian dari salat. Iya. Ketika antum bangkit berdiri, jadi antum dari berdiri sujud tilawah. Pas sujud, langsung sujud saja. Iya. Ketika pas sampai perintah sujud di situ di ayat itu langsung turun bersujud, tidak bertakbir. Setelah bangkit berdiri tidak bertakbir juga, langsung sambung surah apa yang mau dibaca, langsung disambung. Iya. Karena dia bukan bagian dari salat. Terus yang kedua, masalah yang kedua dari pembahasan ini, surah An-Najm bagian dari surah perintah untuk bersujud. Para ulama berselisih pendapat tentang sujud tilawah ini. Surah yang manakah yang wajib seorang bersujud padanya? Itu ada khilaf ya. Kalau jumhur ulama, sebagian para ulama, wallahu alam jumhur atau yang jelas, sebagian para ulama itu berpendapat ada beberapa surah yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak ya, lebih 10. Adapun yang difatwakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwa hadis yang sahih ada anjuran untuk sujud tilawah itu hanya pada 4 surah saja. Yang pertama dalam surah Shad, yang kedua dalam surah An-Najm, dan 2 surah yang lainnya ada dalam juz 30. Surah apa? Al-Insyiqaq dengan surah apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang lebih kuat insyaallah taala. Ada 4 surah yang seorang dianjurkan untuk sujud tilawah. Surah Shad, kemudian An-Najm paling terakhirnya, kemudian Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini pertengahannya. Kemudian Al-Alaq. Al-Alaq juga penghabisannya ya. Iqra. Iqra itu penghabisannya ya. Perintah sujud. Bisa dilihat kembali. 2 surah dalam juz 30. Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Iqra. Disunnahkan seorang untuk bersujud. Baik. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga untuk wanita yang diperbolehkan baginya adalah massal mushaf, menyentuh mushaf. Iya.
bagi wanita yang haid. Apa hukumnya? Kalau di sini kita bahas boleh ya. Ya, tentang menyentuh mushaf sebenarnya pembahasannya sudah berlalu. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menyentuh mushaf bagi wanita yang haid. Adapun a'immatul arba'ah, imam yang 4, ya. Imam yang 4 mereka berpendapat adamul jawaz, tidak boleh. Wa dhahaba Abu Hanifah Ibnu Hazm ila jawazi. Adapun Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mereka berpendapat boleh. Jadi yang keluar dari 4 imam mazhab ini Abu Hanifah ya. Jadi maksudnya pendapat jumhur imam yang 4 maksudnya kecuali Imam Abu Hanifah maksud saya. Mereka berpendapat tidak boleh. Adapun Abu Hanifah, Ibnu Hazm mereka berpendapat boleh. Iya. Dan ini asal perselisihan mereka sudah kita sebutkan. Ada bertumpu pada 2 dalil. Satu ayat Al-Quran, satu hadis. Adapun ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Yang kedua hadis, la yamassul Quran illa tahir. Ya. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini sudah kita bahas. Dan ayat ini ada beberapa penafsiran. La yamassuhu. Hunya ini ya, menurut pendapat jumhur ahli tafsir, mereka berkata la yamassuhu, hunya itu bermakna Alkitab. Kitab apa? Alkitabul maknun fis sama. Kitab yang tersimpan di langit. Maksudnya Allahul Mahfud. La yamassuhu illa al-mutahharun, kecuali al-mutahharun, kecuali yang disucikan. Siapa al-mutahharun? Ay al-malaika. Malaikat. Ini tafsir Ibnu Abbas dan jumhur ulama ahli tafsir. Jadi tidak boleh kita tafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci dari haid dan nifas, atau tidak boleh disentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara penafsiran yang paling kuat untuk ayat ini la yamassuhu ay la yamassul kitab al-maknun fis sama. Enggak ada yang menyentuh Alkitab Allahul Mahfud yang ada di langit kecuali al-mutahharun. Siapa al-mutahharun? Malaikat. Iya, malaikat. Ada penafsiran yang lain, tapi itu penafsiran yang kuat. Penafsiran jumhur ahli tafsir. Baik. Terus hadis Nabi SAW, la yamassul Qur'an illa tahir. Ya. Tidak ada menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Maka tahir di sini yang diinginkan siapa? Orang beriman. Karena itulah untuk ayat ini la yamassuhu illal mutahharun, la yamassul Qur'an illa tahir. Kalimat al-mutahharun, kalimat at-tahir, tidak ada menyentuh Al-Quran kecuali tahir, orang yang suci. Ini ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Itu tafsirnya kata para ulama. Lawannya al-mutahharun adalah najis. Sedangkan yang najis hanya siapa? Orang musyrik. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Berarti pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Muslimun mu'minun. Muslimun wal muslimat. Mu'minun wal mu'minat. Semuanya apa? Tahir. Karena kalau tidak tahir, terus apa bedanya dengan orang musyrik? Iya tak? Apalagi ada hadis Nabi SAW yang mengatakan innal mu'min la yanjus. Berarti pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya muslim apa? Tidak najis. Berarti suci. Suci dikala dia haid maupun tidak haid. Suci dikala dia junub maupun tidak junub. Suci dikala dia nifas maupun tidak nifas. Iya. Dan tidak ada hadis yang mengatakan wanita yang haid itu najis. Tidak ada. Nifas, junub, najis. Tidak ada yang berpendapat dia najis. Dia tetap muslim. Selama dia muslim, maka bangkai muslim hidup maupun dia sudah mati tetap suci. Tidak ada yang mengatakan bangkai muslim
Bahkan kafir saja kalau mati badannya suci. Apalagi muslim. Iya. Karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Tamamul Minnah, hadis yang mengatakan la yamasul Quran illa tahir. Tahir di sini kata beliau mushtarak. Maknanya beraneka ragam. Yahtamilu ma'anin syatta. Maknanya itu macam-macam, beraneka ragam maknanya itu tahir kata beliau. Karena tahir di sini mungkin bisa ditafsirkan tahir minal haid. Bisa tak? Tahir minal haid. Tahir minal nifas. Tahir minal junub. Tahir minal hadas akbar. Tahir minal hadas asgar. Tahir juga bisa bermakna muslim. Wala yajuzu min hamlihi ala ma'nan muayyan illa biqarinah. Maka tidak boleh seorang membawa makna tahir ini kepada makna tertentu kecuali harus ada apa? Qarina, indikasi yang menunjukkan bahwa itu maknanya. Difaham? Wal murad min al hadis huna, sementara yang diinginkan dengan hadis di sini la yadullu ala tahrimi massil mushaf alal mu'min mutlaqan. Maka yang diinginkan dengan hadis ini di sini tidaklah menunjukkan akan haramnya menyentuh mushaf atas setiap orang beriman secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Kondisi apapun orang beriman tidak boleh dilarang pegang mushaf. Karena asalnya orang beriman suci. Beliau pertegas maksud kalimat ini orang beriman secara mutlak. Beliau jelaskan juga dalam kitabnya Tamamul Minnah, al-murad bit-tahir fi hadzal hadis, yang diinginkan dengan tahir pada hadis ini adalah mukmin. Mukmin yang diinginkan. Sawa'un akana muhdatsan hadasan akbar atau asgar. Sama saja mukmin itu berhadas hadas besar atau dia berhadas hadas kecil. Au haid, sama saja dia haid ataukah di badannya ada najis, sama saja. Dia tetap suci. Karena Nabi bersabda innal mu'min la yanjus, muttafaqun ala sihhati. Hadisnya kata beliau disepakati akan kesahihannya. Jelas ya? Jadi kita tidak punya dalil yang sahih. Kita tidak punya dalil yang sharih. Iya, dua ini. Tidak ada dalil yang sahih sekaligus tidak ada hadis yang dalil yang sharih yang jelas-jelas melarang wanita haid menyentuh mushaf. Tidak ada. Walaupun itu mazhab jumhur. Naam, tapi kita tidak punya dalil untuk hal itu. Kita lihat dalilnya, tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Tayyib, kita lanjut. Di antara perkara yang boleh bagi wanita yang haid adalah qiraatul rajul al-Qur'an wa huwa fi hujri imra'atih al-haid. Bolehnya seorang suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang haid. Okay. Bolehnya seorang suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang apa? Yang haid. Okay. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri wa ana haid." Adalah Nabi SAW, kata Aisyah, biasa membaca Al-Quran sedangkan kepala beliau di pangkuanku. Dekat tempatnya darah ya. Berada di pangkuanku, wa ana haid, sedangkan saya dalam kondisi haid. Ini boleh saja. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwa wanita yang haid suci. Bahkan ada yang lebih hebat daripada ini, nanti saya sebutkan hadisnya. Ya. Yaitu antum tambahkan bolehnya, dan ini yang ke berapa? Yang kelima ya? Hah? Yang kelima. Ini
Tidak apa-apa yang saya susun dengan buku saja. Yang kelima, syuhudul aidain. Bolehnya wanita haid menghadiri salat Id. Menghadiri apa? Salat Id. Dan ini hadisnya sudah berlalu ya. Iya. Kalau yang pertama tadi itu boleh berzikir dan baca Quran. Cuma di hadis itu tadi ada penjelasan boleh menghadiri salat Id. Karena di situ sama hadisnya. Jadi yang kelima ini boleh wanita haid menghadiri salat Id. Tidak mengapa insyaallah. Bahkan disunnahkan wanita haid untuk keluar menyaksikan salat Id. Cuma mereka tidak salat. Yang keenam, bolehnya wanita yang haid untuk masuk masjid. Bolehnya wanita yang haid untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Bolehnya wanita haid masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Fi hadzal amr khilafun wasi' bainal ulama. Dalam masalah ini ada perselisihan yang sangat luas di kalangan para ulama. Dan ini sebenarnya sudah berlalu bersama kita ya. Ya. Taib. Lakin al-hasil, namun hasil kesimpulan dalam perkara ini kita katakan apa? Laisa hunaka dalilun sahihun sarih. Itu kesimpulannya. Tidak ada di sana dalil yang sahih dan sharih yamna'ul haid min dukhulil masjid wal lubus fihi. Tidak ada dalil di sana yang menjelaskan tentang adanya hadis yang sahih dan sharih yang melarang para wanita untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis, tidak ada ayat yang sahih. Ya. Ada yang sahih tapi tidak sharih. Ada lagi hadis yang sharih melarang tapi tidak sahih. Enggak ada yang melarang wanita masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Karena itu kita katakan wal aslu al ibahah. Asal dalam masalah ini boleh saja hatta yujadul mani, sampai ada penghalangnya baru bisa kita katakan tidak boleh. Sampai ada mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kalau ada baru bilang tidak boleh. Asalnya boleh. Fa innal mar'a la yazalu yastakhiru Allah fi hadhihi mas'alah. Ya. Ya, alasannya di sini karena kita tidak punya dalil ya. Itu tadi alasannya. Dan di antara dalil yang paling kuat justru ia membolehkannya. Ya. Dan dalil para ulama yang membolehkan hal itu justru itu yang lebih kuat. Dalil para ulama yang membolehkan wanita masuk masjid berdiam di dalamnya justru itu dalilnya lebih kuat. Di antaranya mana hadisnya yang paling jelas? Pembolehan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia apa? Haid di musim haji. Di situ Nabi SAW memperbolehkan Aisyah masuk Masjidil Haram. Iya kan? Ketika Aisyah apa? Haid. Karena Nabi SAW tidak melarang Aisyah kecuali satu saja. Apa itu? Tawaf. Sedangkan orang yang haji, kira-kira dia di dalam lokasi Masjidil Haram atau dia di luarnya? Saya tanya dulu. Kalau ada orang yang haid pergi Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid atau bukan masjid? Masjid. Namanya saja Masjidil Haram. Masjid. Ketika Nabi berkata, if'ali, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji. If'ali ma yaf'alul haj. Lakukan semua amalan yang dilakukan orang yang haji. Kecuali jangan tawaf saja. Di sini Nabi mengizinkan tidak Aisyah berada dalam Masjidil Haram. Kalau misalnya Nabi melarang, pastilah Nabi melarang Aisyah. Kau jangan di sini lama-lama. Kau keluar. Iya kan? Kamu harus di luar Masjidil Haram. Tapi kan tidak. Dalilnya jelas sekali.
Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi katakan semua yang dilakukan orang haji kerjakan saja semua. Sa'i, Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, ya kan? Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ya kan? Mabit di Musdalifah dan Mina, melempar jamroh. Orang haji masuk masjid, mungkin butuh istirahat. Mabit, itu kan mabitnya di mana? Bisa di masjid. Maka ketika Nabi SAW memperbolehkan Aisyah melakukan semua ini, termasuk masuk di Masjidil Haram, berarti ini dalil yang sangat kuat. Dan masih ada dalil yang lain sebenarnya selain daripada ini, adalah kisah bermalamnya wanita hitam di masjid sebagai penjaga masjid. Ini dalil yang kedua, yang paling kuat. Wanita haid boleh masuk masjid. Iya. Wanita hitam yang bermalam di masjid selama bertahun-tahun, ya, Nabi tidak pernah memerintahkan dia untuk keluar masjid kalau waktu haidnya tiba. Seandainya tidak boleh tinggal, pasti Nabi berkata, nanti waktu haidmu keluar dari masjid, ya kan? Sedangkan perempuan itu secara fitrah pasti apa? Haid. Maka pembolehan Nabi kepada Aisyah, demikian pula ikrarnya Nabi SAW, takrirnya beliau kepada wanita hitam tinggal di masjid ini, menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Dan hadis yang ketiga, Nabi bersabda, innal mu'min la yanjus. Muslim, mukmin tidak najis. Jadi sudah kita punya berapa dalil? 3. Jadi ini kalau mau dikumpulkan lagi masih ada ini. Ini saja sudah cukup menguatkan bahwa perempuan boleh masuk masjid dan boleh berdiam di dalamnya kalau dia ada kebutuhan. Kalau dia ada hajat, ya kan? Tidak haram. Mubah, boleh. Kapan saja dia mau masuk. Iya. Bahkan datang dalam hadis Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Atha bin Yasar, seorang tabi'in. Atha bin Yasar rahimahullah berkata, ra'aitu rajulan min ashabin nabi, min ashabi Rasulillah. Saya telah melihat seseorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, di mana mereka yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun, di mana mereka duduk-duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Junub di masjid duduk-duduk. Ini dalilnya tegas, ya. Idza tawadda'u wudu'as shalah, jika mereka sudah berwudu seperti wudu salat, artinya mereka meringankan hadasnya. Ini kalau dia junub, bisa dia berwudu meringankan apa? Hadas. Kalau perempuan haid, antum mau suruh dia berwudu masuk masjid? Tidak mungkin. Haid tidak ada dalil meringankan hadasnya dengan berwudu. Adapun orang yang junub, ada atau tidak? Ada, sudah berlalu bersama kita. Baik, lanjut. Yang keberapa sekarang? 7 di? Yang ketujuh, mu'akalatu wa musyarabatu zawj lil haid. Ini tadi yang saya mau jelaskan, ya. Bolehnya memakan dan meminum sisa dari wanita yang haid. Ini lebih tegas lagi, ya. Bahwa wanita yang haid boleh seorang suami makan dari sisa makannya dan minum dari sisa minumannya. Boleh. Ini dalil yang sangat tegas sekali, ya. Bahwa seorang wanita yang haid tetap dia bersama dengan keluarganya. Mereka adalah suci. Beda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu mereka gulu ekstrim depan dan belakang. Ada yang ekstrim berlebihan ke atas, dan ada yang ekstrim justru menggampangkan dan menyepelekan. Kalau Yahudi, ketika istri mereka haid, mereka isolasi, tidak bergaul sedikit pun. Sampai dikunci rapat, ya. Sampai haidnya apa? Selesai. Kalau Nasrani justru kebalikannya. Dihantam rata saja. Dipaham maksudnya? Pokoknya enggak ada batas. Haid tidak haid sama aja. Ini jelas. Islam datang, mereka pertengahan. Mereka bergaul bersama keluarga mereka yang haid, makan dan minum. Seperti hadis ini. Mandi bersama, walaupun mereka junub.
Kemudian mereka apa lagi? Hadisnya nanti akan datang, bisa tidur dalam satu selimut bersama istrinya yang haid. Semuanya ada, bergaul. Tapi di tempat keluarnya darah yang dilarang, mereka tinggal diperintah oleh Allah Ta'ala itu ditinggalkan. Nah, ini pertengahannya apa? Islam. Dan yang mempraktekkannya Nabi SAW. Jadi kita pembahasan ketujuh di sini, boleh memakan sisa makannya istri yang haid. Dan boleh memakan sisa minumannya istri yang haid. Karena memang wanita haid tidak apa? Tidak najis. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan di sini beberapa hadisnya ya. Kata Aisyah, "Kuntu asyrabu ana haid." Dulu saya minuman dalam kondisi saya sedang haid. Thumma unawiluhun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya memberikan gelas minumanku itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu. Lalu Nabi SAW pun setelah diberikan gelas minumannya Aisyah, Nabi SAW meletakkan mulutnya pada bekas tempat minumku, kata Aisyah. Jadi gelasnya, mulutnya Aisyah minum di situ, pas di situ mulutnya. Ketika Nabi minum, di tempat pas mulutnya juga. Ya kan? Ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan Nabi SAW itu romantis bersama istrinya. Tidak bilang, bau ini mulutmu ini. Bahkan lebih hebat daripada itu. Ya, wa ata'arraku al-irqa wa ana haid. Kata Aisyah, dan saya juga pernah menggigit tulang untuk mengambil daging yang masih tersisa padanya. Makan daging ya, yang ada apa? Tulangnya. Dia gigit daging yang melengket di mana? Di tulang itu. Saya sementara haid, kata Aisyah. Summa unawiluhun nabi. Lalu saya berikan tulang itu kepada Nabi. Lagi-lagi Nabi meletakkan di mana mulutnya? Diletakkan di tempat yang mulutku di situ, kata Aisyah, yang saya gigit di situ juga digigit sama Nabi SAW. Nah, ini untuk apa ini? Untuk menyenangkan istrinya. Bahwa cintai sekali kak ini suamiku, begitu. Ini hadis riwayat Muslim. Ini faedah hadisnya banyak sekali. Di antara faedahnya, wanita yang haid bergaul bersama suaminya, mereka tidak najis. Tidak ada batasan kecuali satu tempat yang haram. Sisanya boleh bergaul bersama. Yang kedua, menggambarkan bagaimana rumah tangga Nabi SAW, kasih sayangnya dan romantisnya bersama keluarga. Karena biasanya orang itu kalau minum, jarang orang yang minum bekasnya orang ya. Jarang. Pas minum, pas di situ mulutnya, ini. Pas dia minum, pas di situ juga. Ini untuk menggambarkan. Baik. Yang ke-8. Bolehnya wanita yang haid berkhidmat kepada suaminya. Bolehnya wanita yang haid berkhidmat, melayani suaminya meskipun dia dalam kondisi haid. Seperti contohnya bagaimana? Ka'an tattasila ra'sahu au turajjiluhu wa tusarrihuhu. Misalnya memandikan suaminya, mencuci kepalanya, ya, mencuci kepalanya, ini keramas, atau menyisir rambut suaminya, atau selain daripada itu dari bentuk-bentuk menggembirakan suami. Meskipun istri haid, boleh dia melakukan hal itu pada suaminya, ya, menyisirnya, mengkeramas rambutnya, menyenangkannya. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Aisyah berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah wa ana haid. Dulu saya biasa menyisir rambut Nabi SAW dalam kondisi saya apa?
haid. Boleh berkhidmat kepada suami. Ya, termasuk hadis yang pernah berlalu, hadisnya masyhur. Nabi kalau dia i'tikaf, badan Nabi SAW keluar dari masjid, sebagian badannya, kepalanya, kemudian rambutnya dicuci oleh istrinya, Aisyah. Disampoi, ya, dibersihkan rambutnya oleh siapa? Aisyah. Dan ini dalil bahwa orang yang i'tikaf, keluarnya separuh badan tidak membatalkan apa? I'tikaf. Jadi kalau sepotong badannya keluar, tidak mengapa. Iya. Dan yang kedua, hadisnya tadi, Aisyah, kalau dalam kondisi haid misalnya, boleh dia melakukan hal itu. Ya. Walaupun ini yang dikeramas rambutnya ini, wallahu alam, kayaknya tidak dalam kondisi haid. Tapi di sini menyisir rambut dalam kondisi haid. Boleh berkhidmat. Terus yang keberapa sekarang? 9. Bolehnya tidur bersama istri yang haid dalam satu selimut bersama suaminya. Ya, ini boleh juga. Wanita yang haid tidur bersama suaminya dalam satu apa? Selimut. Iya. Hanya saja disunnahkan wanita haid ini menggunakan kain khusus untuk menjaga tempat keluarnya haid. Disunnahkan wanita ini menggunakan kain khusus di tempat keluarnya haid. Bukan pakaian yang biasanya, ya. Bukan pakaian-pakaian pada umumnya, tapi pakaian khusus. Ya, ada pakaian khususnya memang. Ini di sini ada beberapa hadis disebutkan. Di antaranya adalah hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Dia berkata, "Baina ana ma'an Nabi muttaji'atan." Ya, ketika saya bersama Nabi SAW dalam kondisi berbaring fi khamisah, dalam satu selimut. Ya, dalam satu selimut. Tiba-tiba saya haid. Fansalaltu. Maka saya pun beranjak pergi berlahan-lahan dari tempat tidurku. Ya. Tiba-tiba haid. Maka dia berdiri. Saya pun meninggalkan Nabi SAW, beranjak secara pelan-pelan dari tempat tidurku. Fa'akhadtu thiyaba haidati. Maka saya pun mengambil pakaian khususku ketika saya haid. Jadi memang yang sunnah bagi seorang wanita itu menggunakan kain khusus. Menggunakan kain khusus untuk haidnya tersebut. Kalau kita sekarang sudah berkembang, ya, ada memang dijual kain khusus, ya, untuk itu. Iya. Antum sudah tahu, ya? Ya, kain khusus. Kayak roti itu dijual. Iya. Mereknya banyak. Ya, enggak susah saya sebutkan mereknya. Nanti antum hafal sendiri insyaallah. Jelas, ya? Iya. Jadi dia mengambil kain khusus, kata Ummu Salamah, saya pun mengambil pakaian khususku. Qala anfisti, kata Nabi, apakah kamu nifas? Ini penamaan nifas. Haid bisa dinamakan apa? Nifas. Dan ini dalil menunjukkan bahwa asal hukum haid sama dengan nifas. Kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sama kalau nifas. Kalau haid tidak boleh begini, sama kalau nifas. Kalau haid boleh begini, nifas juga boleh. Ini dalilnya. Bahwa asal nifas sama dengan apa? Haid. Karena Nabi mengatakan, apakah kamu nifas? Qalat na'am. Atau qultu na'am. Kata Ummu Salamah, na'am, iya. Fada'ani, setelah saya berkata na'am, Nabi pun memanggil saya, lalu saya pun berbaring bersama beliau fil khamilah, dalam satu selimut. Berarti boleh tidur dalam satu selimut bersama dengan istri yang haid. Iya. Hanya saja tadi saya tambahkan, dianjurkan dia menggunakan apa? Kain khusus. Karena hadisnya tadi ada disebut, disunahkan dia menggunakan itu untuk berjaga-jaga. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, jilid 1 halaman 954.
Fihi jawazun naum ma'al haid wal ittija' ma'aha fi lihafin wahid. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seorang suami tidur bersama istrinya yang haid dan boleh dia baring-baring bersama istrinya yang haid dalam satu apa? Selimut. Jelas nih? Iya. Tambahan, ada tambahan lagi sini, 10, yang 10 ya. Tinggal 2 ini, tinggal 1. Apabila seorang perempuan itu junub, apabila seorang wanita itu junub lalu haid, atau dia haid lalu junub, bisa dua-duanya nih ya. Apabila seorang wanita itu junub, kemudian dia haid, atau dia haid, kemudian dia junub, apakah wajib bagi dia untuk mandi jenabah? Ketika itu, apakah wajib dia mandi jenabah pada waktu dia junub? Ataukah boleh baginya untuk menunda mandi jenabah, mandi junub maksudnya? Jadi apakah dia wajib mandi junub ketika itu? Langsung? Ataukah dia boleh menunda mandi junub itu sampai dia suci dari apa? Dari haid. Ataukah boleh dia menunda mandi junub itu sampai dia suci dari haidnya. Lalu dia mandi junub dan mandi haid secara bersamaan. Soalnya dulu antum harus paham. Jadi kalau ada wanita yang tadinya junub kemudian haid, atau tadinya dia haid langsung junub, ini bentuknya banyak. Contohnya ya, misalnya junub dulu baru haid. Misalnya dia junub karena berhubungan badan, atau dia junub karena mimpi. Belum sempat dia mandi jenabah langsung haid. Nah, bisa kan? Atau sebaliknya, dia sementara haid 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tiba-tiba dia junub. Junubnya karena mimpi misalnya. Nah, ini kondisinya wanita seperti ini terkumpul padanya 2 hadas besar. Apakah dia harus mandi junub ketika junub waktu itu? Dipaham? Walaupun belum suci dari haid maksudnya kan? Misalnya dia junub malam. Ya, dia junub malam. Sebelum salat subuh, ya. Sebelum salat subuh dia haid. Iya, atau contoh lain lah bisa dikasih apa saja contohnya yang semisal dengannya. Yang jelas belum sempat dia mandi, dia apa? Dia junub. Apa belum sempat dia mandi junub, dia apa? Dia haid. Apakah langsung harus dia mandi junub pada waktu itu? Ataukah dia tunggu apa? Nanti suci dari haid baru mandi bersama. Karena dari perkara ini kalau kita fahami, kalau dia mandi junub, tetap dia tidak boleh apa? Salat karena dia masih haid. Dipaham tak? Iya. Nah, di sini fihi kaulan. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, sebagian ahlul ilmi berpendapat talzam, harus dia mandi junub pada waktu itu. Kemudian setelah selesainya haid, setelah suci dari haid, baru dia mandi haid. Baru dia mandi suci dari haidnya. Jadi di sini harus, kalau dia haid lalu dia junub, atau dia junub dulu baru dia haid, maka dia harus mandi junub dulu. Nanti setelah suci dari haid baru dia mandi suci dari apa? Dari haidnya. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah.
Namun yang rajih dalam masalah ini, ya, yang rajih dalam masalah ini, tidak mesti wanita ini mandi junub, tidak mesti, tidak wajib, tidak harus. Ya, tidak harus dia mandi junub sampai dia suci dari haid. Kita lihat keterangan Ibnu Qudamah. Di sini ada dua keterangan saya mau baca. Cukup keterangan Ibnu Qudamah saja di sini cukup insyaallah. Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni jilid 1 halaman 210. Dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 210 beliau berkata, "Idza kana 'alal haid janabah falaysa 'alaiha an taktasila hatta yanqati'a haiduha." Apabila seorang wanita yang haid tertimpa junub, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi junub itu sampai haidnya selesai. Jadi di sini terkumpul dua hadas. Ada wanita yang haid junub. Kata Imam Ibnu Qudamah, wanita yang haid ini tidak wajib, tidak mesti dia mandi janabah, mandi junub sampai haidnya selesai. Ini berdasarkan fatwa dan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, dua ulama ahli hadis. Apa alasannya? Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, li'anna al-ghusl la yufidu syai'an min al-ahkam. Karena mandi di kondisi itu, ya, kalau dia mandi junub di kondisi seperti itu, padahal dia masih apa? Haid, ya, la yufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun dalam hukum. Tetap dia berhadas. Tetap dia tidak boleh sholat, walaupun dia sudah mandi janabah. Tidak boleh dia puasa. Nah, dia haid, tidak bisa apa-apa. Tidak ada hukum yang lahir di atasnya. Iya kan? La yufidu syai'an minal ahkam. Tidak ada hukum yang bisa lahir di atas mandi janabah itu. Beda kalau dia tidak haid. Kalau dia sudah mandi janabah, banyak hukum yang bisa lahir di belakangnya. Tadinya tidak boleh sholat, sekarang boleh. Tadinya dia tidak boleh ini, sekarang sudah boleh. Iya kan? Fa in iktasalat lil janabah, namun ini pendapat yang paling kuat. Namun kata beliau, jika dia mandi junub di masa haidnya, sah tidak mandinya? Sah kata beliau. Ini harus dipahamkan ya, jangan sampai dia bilang tidak sah. Sah mandinya. Jika dia mandi janabah di zaman dia masih haid, di waktu dia masih haid, maka sah mandinya. Mandi janabahnya sah. Dan hilang hukum janabah bagi wanita tersebut. Hilang hukum janabahnya sudah suci dari junubnya itu tadi, selesai sudah. Demikian yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi kata beliau, haidnya ini la yazulu hatta yanqati adam. Akan tetapi haidnya itu tetap berlaku dan berjalan sampai dia suci dari haid. Lalu dia mandi. Ya. Berarti mandinya berapa kali? Ya 2 kali. Kalau dia mau mudah, nanti suci dari haid, baru dia mandi junub sekaligus mandi janabah. Mandi junub dengan mandi haid. Berarti nanti niatnya wajib 2. Berniat untuk mandi janabah sekaligus mandi dari haidnya. Untuk mengangkat 2 hadas besar, haid dan junub. Iya. Haid dan junub. Iya. Iya. Masih ada 2 lagi ya. Kita habiskan ini supaya selesai pembahasan ini, baru kita berpindah kitab shalah pada pertemuan akan datang. Tentang Syekhul Islam, tambahan lagi keberapa sekarang? 11. Faedah di sini tambahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan junub. Tadi sudah kita bahas, boleh kan? Ya. Namun Syekhul Islam, beliau sedikit membedakan antara orang yang junub dengan wanita yang haid. Kalau dia mau
pegang mushaf, baca Quran. Iya. Syekhul Islam membedakan antara wanita yang haid dengan orang yang apa? Junub. Kata beliau, qiraatul Quran lil haid lam yathbut anin nabi fihi syai'. Membaca Al-Quran bagi wanita yang haid itu sama sekali tidak ada larangannya dari Nabi SAW. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Adapun hadis kata beliau yang mengatakan la taqra'il haid wal junub syai'an minal Quran wa huwa haditsun dhaif bittifaqi ahli hadis. Adapun hadis kata Syekhul Islam yang menyebutkan wanita haid dan orang yang junub tidak boleh sedikit pun baca Quran, hadisnya lemah berdasarkan ijma', ittifaq ahlul hadis. Kesepakatan ahli hadis. Ini tidak ada keraguan hadisnya lemah ya. Makanya saya katakan tadi, hadis yang sahih, jelas-jelas terang-terangan melarang itu tidak ada hadis yang sahih. Kemudian kata beliau, dari perkara yang maklum, perempuan itu dulu haid di zaman Nabi SAW. Dan tidak pernah Nabi SAW melarang seorang pun wanita membaca apa? Al-Quran. Enggak ada hadisnya Nabi mengatakan perempuan haid tidak boleh baca Quran. Dari dulu wanita haid di zaman Nabi enggak pernah Nabi melarangnya. Sebagaimana Nabi SAW ya tidak melarang mereka dari berzikir dan berdoa. Iya kan? Sebagaimana Nabi tidak melarang wanita haid berzikir dan berdoa. Enggak ada juga larangannya. Jadi boleh semua. Berzikir mau bisa, berdoa, mau baca Quran, enggak ada. Bal amarul haid, bahkan Nabi memerintahkan wanita haid untuk keluar salat Id, bertakbir sebagaimana takbirnya kaum muslimin. Bahkan Nabi memerintahkan wanita haid untuk menunaikan manasik haji semua kecuali tawaf di Baitullah. Ini penggambaran beliau untuk wanita yang haid. Tidak ada larangannya dah. Adapun orang yang junub, beliau bedakan. Amal junub, adapun orang yang junub, mau yang junub ini laki-laki perempuan sama saja. Adapun untuk orang yang junub kata beliau, falam ya'murhu ay yashhadal id. Orang yang junub itu Nabi tidak perintahkan dia menghadiri id. Ada tidak kalau orang junub pergi salat id, dia pergi mandi? Enggak mungkin. Enggak ada kata beliau. Orang yang junub tidak diperintah oleh Nabi untuk menghadiri salat Id. Tidak pula salat wajib, tidak pula salat sunnah. Tidak ada perintahnya. Wala yaqdi syai'an minal manasik, bahkan tidak ada perintah untuk menunaikan manasik sedikit pun. Seperti orang yang apa? Haid. Ya kalau junub, lakukanlah wahai orang yang junub semua yang dilakukan orang haji kecuali enggak ada. Enggak sama dengan siapa? Haid. Ini fikihnya Syekhul Islam. Tidak sama itu orang junub dengan orang yang apa? Haid. Ya, enggak ada perintah untuk salat Id, salat sunnah, salat wajib, tidak pula mengqadha sesuatu dari manasik haji. Li'annal junub, kenapa beda? Kata beliau alasannya, karena orang yang junub yumkinhu ayyatatahhar fala udhra lahu fi tarki at-taharah. Alasannya karena orang yang junub sangat memungkinkan bagi dia untuk langsung bertaharah, langsung bersuci dengan mandi, sehingga tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkan taharah. Enggak ada uzur. Beda perempuan haid. Antum mau larang dia masuk ke masjid ketika manasik haji. Mandi dulu, bisa? Kan tidak bisa. Nah itu bedanya. Wanita haid dia mau baca Quran, kita katakan mandi dulu baru baca Quran, bisa? Tidak bisa tak? Itu bedanya kata Syekhul Islam. Tapi kalau orang yang junub, dia mau baca Quran, mandi, bisa? Bisa tidak? Bisa sekali. Apalagi kalau kamar mandinya cuma 2 meter dari langkahnya. Bisa sekali, nggak ada yang menghalangi dia. Iya. Orang yang junub ini memungkinkan bagi dia untuk bersuci sesegera mungkin. Dan tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkan taharah. Bisa dia segerakan kalau dia mau berzikir, mau baca Quran, mau menyentuh mushaf, bisa segera.
Bi khilafil haid, berbeda dengan wanita yang haid, kata Syekhul Islam. Karena hadasnya wanita yang haid itu hadasnya qaim. Tinggal tetap bersama dia, lam yumkinha ma'adhalika at-tatahhur. Tidak mungkin wanita itu langsung sesegera mungkin bertohara mandi haid. Tidak mungkin dia bisa langsung mandi haid, tidak bisa, tidak seperti orang yang junub. Walihada karihal ulama lil junub ayyakifa bi Arafah. Karena itulah para ulama itu memakruhkan orang yang junub wukuf di Arafah. Dipaham ya? Adapun wanita haid makruh? Tidak. Nabi justru perintah. Kalau dia haid silakan wukuf di Arafah kan? If'ali ma yaf'alul haj. Lakukan semua orang yang dilakukan haji kecuali tawaf saja tidak boleh. Wukuf di Arafah bisa? Bisa, enggak dilarang. Adapun orang yang junub, para ulama memakruhkan bagi orang yang junub wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah. Demikian pula mabit di Mina sampai di apa? Suci. Dimakruhkan dia wukuf di Arafah, lalu ke Musdalifah, lalu ke Mina, makruh. Sampai dia apa? Mandi, karena bisa dia segera mandi. Walau kanat at-tahara laysat syartan fi dzalik, meskipun wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan di Mina, walaupun itu tidak dipersyaratkan suci dari hadas, tapi dibenci. Maka dari sini kata beliau, ulima, diketahuilah bahwa wanita yang haid yurakhis laha ma la yurakhis fihi lil junub. Dari fikih ini beliau simpulkan ini, saya tulis di atas ya. Fa ulima annal haid, maka dari sini diketahui fa'ulima anal haid, dari sini pun diketahui bahwa wanita yang haid yurakhis laha, diberikan keringanan untuk mereka, ma la yurakhis fihi lil junub, ma la yurakhis fihi lil junub, apa yang tidak diringankan dalam perkara itu bagi orang yang junub. Dari sini kita simpulkan bahwa wanita yang haid diberikan keringanan dalam syariat apa yang tidak diringankan bagi orang yang junub di dalamnya. Kalau wanita diberikan keringanan, boleh berzikir, boleh dia baca mushaf, boleh dia masuk masjid, boleh dia melakukan amalan-amalan orang yang haji. Dia diberikan keringanan seperti itu karena ada alasannya. Apa yang tidak boleh dan tidak diringankan bagi siapa? Orang yang junub. Tidak kita katakan orang yang junub haram masuk masjid. Tidak kita katakan haram baca Quran. Tidak haram kita katakan dia menyentuh mushaf. Tidak haram kita katakan. Tapi dia tidak diberikan rukhsah ya. Seperti siapa? Wanita yang haid. Kenapa? Apa alasannya? Karena orang yang junub memungkinkan bagi dia untuk segera bersuci. Itu bedanya. Ini fikih luar biasa ini, Masya Allah. Sehingga kalau mau dikatakan makruh bagi wanita yang junub, itu agak kuat pendapat itu. Yang mengatakan apa? Makruh. Karena bisa dia. Ya. Apalagi datang hadis-hadis yang menunjukkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang makruhnya ya hal ini dalam hadis Muhajir bin Qamfad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an azkurallah azza wajal illa ala tuhurin aw taharatin. Di situ disebutkan Nabi bersabda, saya benci untuk berzikir kepada Allah, ya, saya membenci untuk berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali dalam kondisi saya apa? Cek.
Jadi dalam hadis Muhajir bin Qanfat disebutkan Nabi SAW berkata, saya benci an adzkurallaha azza wajal, untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi apa? Suci. Dan makruhnya di sini makruh litanzih. Saya membenci, memakruhkan. Lafadznya makruh ya. Makruhnya di sini makruh litanzih, bukan haram. Ya. Karena itu sahih dari Nabi SAW juga, karena Rasulullah SAW yadzkurullah ala kulli ahyani. Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaannya. Ya. Dan dalam lafaz yang lain, seingat saya Nabi SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali dalam kondisi junub. Itu saya tidak ingatnya hadisnya saya atau tidak, bisa diperiksa kembali insyaallah. Jadi beda antara orang yang junub dengan apa? Yang haid. Kemudian yang terakhir, faedah terakhir, tambahan keberapa sekarang? 12 ya. Tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Iya. Tidak boleh mentalak istri dalam kondisi apa? Haid. Haramallahu li zawjiha ayutallikaha. Allah Ta'ala mengharamkan bagi para suami untuk mentalak istri dalam kondisi apa? Haid. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat pertama. Dalilnya ini tentang haramnya ini surah apa tadi? At-Talaq ayat pertama. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai engkau nabi, jika kamu mau mentalak istri-istri kalian, maka talaklah mereka dengan cara di masa iddahnya. Fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah mereka di masa iddahnya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, fatalliquhunna liiddatihinna, talaklah mereka di masa iddahnya. Qala Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan. Maksudnya apa? Maksud ayat ini, la yutalliquha wa hiya haid. Jangan kamu talak perempuan itu di kondisi dia haid. Satu. Wala fi tuhrin qad jami'uha fihi. Dan jangan pula kamu mentalak istrimu ketika dia suci dan kamu sudah berjima dengannya. Dua kondisi ini kalau kamu talak, itu namanya talak bid'ah. Bisa dipaham? Kemarin saya bagi talak terbagi berapa? Terbagi dua. Ada namanya talak bid'ah dan ada talak sunnah. Talaqu bid'i wa talaqu sunni. Talak bid'i dan talak sunni. Maksudnya talak bid'ah dan talak sunnah. Kalau talak bid'ah itu adalah seorang suami mentalak istrinya di dua kondisi. Dia talak istrinya di kondisi haid, satu. Atau dia talak istrinya di kondisi istrinya sudah suci dari haid, tapi dia sudah berhubungan dengannya. Ya. Di situ dia talak. Walaupun bukan pas sudah itu ya, tidak mesti. Yang jelas dia sudah berhubungan, mungkin beberapa hari setelahnya dia talak, sedangkan istrinya belum haid dan belum suci lagi. Iya. Iya. Talak sunnah, kata Ibnu Abbas, lanjutan dari tafsir tadi. Jadi maksudnya firman Allah Ta'ala, talaklah mereka di masa iddah mereka. Kata Ibnu Abbas, maksudnya jangan kamu talak wanita haid, jangan kamu mentalak istri kalian di masa dia haid atau di masa dia sudah suci, lalu dia mencampurinya. Walakin yatrukuha, akan tetapi talak yang benar, yang sesuai perintah Allah di sini, yang namanya talak sunnah, adalah kamu biarkan dulu dia hatta idza hadat, sampai dia haid, sudah haid, wa taharat, sampai dia suci lagi. Kalau dia sudah suci, fatalliquha tatliqatan, baru di situ kamu talak dia, talak pertama. Bisa dipaham? Jadi kalau kamu talak dia, tunggu dia sampai apa? Haid. Kalau dia sudah haid, biasanya kalau sudah haid berarti tidak apa? Tidak hamil. Nanti kalau sudah haid, tunggu dia sampai dia suci. Kalau dia sudah suci, di situ dia diberikan pilihan. Fa'amsikuhunna aw tasrihun bi ihsan. Tahan, tetap kamu jaga dia sebagai istrimu. Kalau kamu masih mau bersama dia, kalau tidak kamu talak dia dengan cara yang ihsan, kata Allah.
dengan cara yang baik, tahan dengan cara yang bagus, lepaskan dengan cara yang bagus. Kita mulai bahas. Jelas ini? Ya. Jadi kamu biarkan dulu dia sampai dia haid, setelah dia haid dia suci, setelah dia suci kamu talak dia. Wa bihi qala jamaahir minas salaf. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah yang dipegang oleh jumhur as-salaf seperti Ibnu Umar atau Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah dan selainnya. Dari sini para ulama mengambil hukum talak, mereka membagi talak menjadi dua. Ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Talak sunnah yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi suci yang dimana dia belum mencampurinya. Iya, itu talak yang sunnah. Dan termasuk dia mentalaknya dalam kondisi hamilan. Itu juga termasuk bisa. Hamilan, itu kemarin ada kekeliruan ya yang saya jelaskan. Tidak boleh, ini boleh ya. Saya ulang kembali, talak yang sifatnya sunnah ya, ayyutalliqaha tahirah min ghairi jima'. Dia mentalak istrinya dalam kondisi istrinya sudah suci dari haid dan dia belum mencampurinya sedikit pun, belum dia berhubungan badan. Atau dia mentalaknya dalam kondisi hamil, qadistabana hamlaha, yang dimana hamilnya sudah sangat jelas bahwa dia apa? Hamil. Yang sudah jelas bahwa dia apa? Hamil. Dan nanti kalau dia sudah hamil lalu dia talak, tidak ada masalah. Karena wanita nanti kalau dia hamil dia ditalak, atau dia hamil karena meninggal suaminya, boleh wanita yang hamil itu menikah, iddahnya sampai apa? Melahirkan. Jadi nggak ada masalah. Jadi anaknya tidak tercampur. Kenapa orang dilarang talak amburadul seperti tadi? Karena ini akan mengganggu keturunan. Coba kalau dia misalnya talak istrinya, talak bid'ah. Talak bid'ah berapa tadi? Dua. Di antaranya kalau dia sudah berhubungan dengan istrinya, lalu dia talak. Misalnya kalau istrinya hamil, ternyata langsung dia menikah setelah itu kan? Setelah itu hamil, tidak tahu ini anaknya siapa ini? Anaknya A atau B? Ya kan? Sementara di belakangnya itu kan ada pertanggungjawaban dan banyak hukum yang lahir di belakangnya. Kalau anaknya A, maka A yang bertanggung jawab memberikan nafkah walaupun dia sudah ceraikan istrinya kan? Iya kan? Itu dalam hukum Islam. Dia ceraikan istrinya, dia punya anak, dia tetap punya tanggung jawab memberikan makan dan minum dan nafkah kepada anaknya. Jelas ini? Iya. Dan apalagi kalau dia menyusuinya, istrinya menyusuinya, walaupun dia sudah cerai karena mantan istrinya ini dia susukan anaknya dia, kan ini anak dinisbahkan kepada abinya. Karena dia memberikan air susu, maka suami ini wajib memberikan nafkah susu itu. Ya? Wajib diberikan nafkah susu itu. Ini pembeli susunya. Ya kan? Wajib dia berikan. Iya. Ini talak sunnah. Adapun talak bid'ah, jadi talak sunnah tadi itu dua ya. Dia talak istrinya dalam kondisi suci dari haid, sudah suci dan dia belum berhubungan. Yang kedua, dia mentalaknya dalam kondisi hamil dan hamilnya jelas. Adapun talak bid'ah, ayyutalliqaha fi halil haid, dia talak istrinya dalam kondisi dia masih haid, atau dia talak istrinya dalam kondisi sudah suci tapi dia sudah mencampurinya. Wala yadri, dan dia tidak tahu hamil atau tidak. Ya. Dan ada talak yang ketiga, para ulama ada yang menambah talak yang ketiga, yaitu talak apa? La sunnatan fihi wala bid'ah. Bukan talak sunnah dan bukan juga talak bid'ah. Nah, jadi tiga pembagiannya talak di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Talak ada yang ketiga. Apa itu? Bukan talak sunnah, bukan juga talak bid'ah. Tapi talak apa? Talaqus shaghirah wal aisah wa ghairu madkhuli biha. Wa ghairu madkhuli biha. Yaitu talak kepada anak yang masih kecil, yang belum ada haidnya. Ya, ditalak. Nah, ini bukan talak sunnah, bukan juga talak bid'ah. Ditalak. Bagaimana masa iddahnya? Sedangkan iddah dihitung pakai apa? Pakai haid dihitungnya. Sedangkan dia belum ada haidnya. Masih kecil. Menikah umur 9 tahun, 8 tahun. Misalnya. Atau al-aisa wa ghairu madkhuli biha.
mentalak wanita yang sudah aisah. Ya. Yang sudah terputus dari apa? Yang sudah terputus dari haid. Yang sudah tidak haid lagi. Mentalak mereka sedangkan mereka belum dicampuri. Belum dicampuri maksudnya suaminya belum menyentuh dia. Dipaham? Iya. Maka ini tidak ada iddahnya orang seperti ini. Dipaham? Ya, bahasanya orang ya, janda kembang. Ya, janda apa? Janda kembang. Belum disentuh, cerai ini. Iya. Baik. Kalau misalnya dia talak bid'ah di masa haid atau di masa suci dia sudah mencampurinya, maka dia wajib untuk apa? Rujuk. Itu hukum yang lahir nanti di belakangnya, faedahnya. Kalau seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid atau dia talak istrinya dalam kondisi sudah berhubungan sedangkan dia tidak pasti hamil atau tidak, maka yang wajib bagi suami untuk rujuk kepada istrinya berdasarkan hadisnya siapa kemarin? Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim, di mana Umar mendatangi Nabi SAW dan Nabi perintahkan murhu falyurajiha, perintahkan dia supaya rujuk kembali kepada istrinya, kemudian tahan istrinya hatta tathur, sampai suci, summa tahid, tunggu sampai haid lagi, summa tathur, tunggu sampai suci lagi, summa insya'a ansaka ba'du. Setelah itu kalau dia mau dia tahan, wa insya'a talaqa. Kalau dia mau dia talak sebelum dia menyentuhnya. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak wanita. Iya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar jilid 6 halaman 235 berkata, dohir perintah Nabi untuk rujuk di sini wajib. Ya. Wajib untuk apa? Rujuk. Kalau sudah ditalak dengan cara bid'ah seperti tadi. Ini mazhab Imam Ahmad dan pendapat jumhur. Kalau mazhab Imam Ahmad wajib ya. Sedangkan jumhur berpendapat rujuknya sini sunnah, tidak wajib. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib. Ya. Saya kira ini selesai pembahasan kita ya. Masalah haid dan nifas. Paling banyak ini pertemuannya haid dan nifas ini ya. 5 kali pertemuan. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin.